Hai, hello kakak-kakak semua. Topik untuk kali ini adalah package, exception, dan thread. Mari kita mulai yuk. Pertama, kita memahami dulu apakah package. Dalam bahasa pemrograman yang kita pelajari pada mata kuliah ini, maka package hanya ada pada bahasa pemrograman Java, the one and only. Package adalah sebuah kontainer atau kemasan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas ataupun interface sehingga memungkinkan beberapa kelas bernama sama disimpan dalam package yang berbeda. Ini adalah ilustrasinya. Jadi, package itu seperti pembungkusnya, kemudian di dalamnya bisa terdapat beberapa kelas maupun interface. Misalkan, kita akan membuat package seperti ini. Package-nya bernama example.animal. Maka, struktur dari penyimpanannya adalah di sini ada file kelas mamalia, kemudian disimpan di dalam direktori animal, kemudian direktori animal disimpan di dalam direktori example. Maka inilah yang disebut dengan susunan package example.animal. Misalkan kita akan mencoba implementasinya dalam bahasa pemrograman Java, kita akan membuat package example, pak, dan antarmuka. Maka di dalamnya kita mendeklarasikan sebuah interface titik dengan isi seperti ini. Jadi, jika interface ini akan kita masukkan ke dalam sebuah package, jangan lupa dituliskan di atasnya seperti ini. Dan ini adalah kelas yang mengimplementasikan interface titik, di mana kelas ini juga berada di dalam package yang sama. Jadi, dituliskan di sini package-nya. Kemudian ini adalah isi dari kelas 3D sebagai kelas yang mengimplementasikan interface titik. Ini adalah drivernya atau main-nya. Main akan melakukan import terhadap package yang telah kita deklarasikan. Di sini ditulisnya bintang. Artinya semua file yang ada dalam package ini akan diimpor oleh kelas main. Sehingga kelas main ini dapat menggunakan semua yang ada di dalam package example.pak antarmuka. Pertama, ada file interface titik, file kelas titik 3D, dimasukkan dalam direktori antarmuka. Direktori antarmuka dimasukkan dalam direktori pak. Direktori pak dimasukkan ke dalam direktori titik. Dan direktori titik dimasukkan ke dalam direktori example. Kemudian kelas main yang mengakses package example.titik.pak.antarmuka. Semuanya dapat dimasukkan dalam sebuah direktori, misalnya direktori PBO. Contoh standar yang sering kita pakai adalah kelas scanner di dalam package java.util. Jadi java.util adalah nama package-nya, scanner adalah nama kelasnya. Nama package dalam Java Convention Code diwajibkan menggunakan huruf kecil untuk penamaannya. Sedangkan untuk nama kelas diwajibkan bagian depannya diberikan huruf besar sebagai huruf awal dari nama kelas. Jika menggunakan karakter bintang untuk melakukan import, maka artinya semua kelas ataupun interface yang ada di dalam package java.util akan
diimpor oleh program yang mengakses package ini. Jadi, hal ini dapat memberikan efek kepada program yang kita buat, yaitu karena mengambil semua file sehingga loadingnya akan menjadi lama. Oleh karena itu, akan sangat baik jika kita mengetahui kelas mana saja atau interface mana saja yang akan kita impor, kemudian kita tuliskan seperti halnya yang ini. Cara untuk mengkompilasi package atau file-file yang di dalamnya bisa kita lakukan secara satuan seperti ini, atau bisa juga kita lakukan dengan karakter bintang. Berikutnya kita akan mempelajari atau memahami mengenai exception. Eksepsi atau exception adalah keadaan yang tidak diharapkan saat program dijalankan. Hal ini biasa terjadi karena ada kesalahan atau error. Misalkan, jika yang diminta adalah masukkan integer, tapi ternyata usernya memasukkan berupa string. Maka, pada sebuah compiler atau interpreter biasanya tidak menampilkan kesalahan yang terjadi pada program yang dijalankan. Jadi, tiba-tiba programnya berhenti atau malah terjadi hang. Hal itu dapat diatasi dengan menambahkan exception, sehingga program dapat menampilkan pesan error dan terus melanjutkan proses berikutnya. Eksepsi bertujuan untuk mempermudah penanganan kesalahan atau error pada saat runtime dengan cara menampilkan ke layar pesan kesalahan yang sedang terjadi pada saat runtime. Block catch tidak akan dijalankan jika kesalahan error tidak terjadi. Dalam beberapa bahasa, ada yang tidak menggunakan catch. Nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya untuk beberapa bahasa lain. Eksepsi standar akan menampilkan pesan sesuai dengan standar kompilator maupun interpreter, sehingga bahasa yang ditampilkan bergantung kepada standar dari compiler atau interpreter yang digunakan. Sedangkan eksepsi dapat kita buat sendiri dengan menampilkan pesan sesuai dengan yang didefinisikan sendiri. Ada bahasa pemrograman yang memiliki mekanisme eksepsi sehingga tinggal memakai saja. Namun, ada pula yang tidak menyediakan sehingga harus membuatnya dari awal atau scratch. Ini adalah contoh pembuatan eksepsi pada bahasa pemrograman C++. C++ memfasilitasi beberapa mekanisme, namun kita menggunakannya secara manual. Misalkan di sini didefinisikan sebuah namespace exception, kemudian didefinisikan struct, errornya, dan ini digunakan untuk nantinya menampilkan string errornya. Kemudian kita membuat class exception, konstruktor. Di sini dibuat eksepsi true standar, di mana di dalam bahasa C++ mendukung eksepsi dengan pesan yang kita definisikan sendiri, sehingga di sini untuk true standar kita tetap mendefinisikannya. Di sini misalkan diberikan kode masukan. Kemudian jika kode masukan yang dimasukkan adalah minus, bernilai minus, maka dilemparkan eksepsi dengan pesan seperti ini. Nah, ini juga sama halnya dengan true sendiri karena C++ tidak menyediakan exception dengan pesan standar dari kompilatornya, maka keduanya akan kita definisikan sendiri pesannya, sehingga penggunaannya sama. Ini adalah kelanjutannya. Jika seandainya ada sebuah array yang diakses melebihi alokasinya, maka kita bisa mendefinisikannya jika indeks yang diakses melebihi alokasinya, maka akan menampilkan pesan yang kita definisikan. Jika yang diakses tidak melebihi alokasi, maka kita tampilkan nilainya. Ini adalah drivernya.
untuk mengakses eksepsi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sudah disediakan fasilitas try catch, dan ini cara untuk menampilkan pesannya. Ini kelanjutannya untuk mengeksekusi beberapa metode eksepsi yang telah kita buat sebelumnya. Ini untuk bahasa pemrograman PHP. Di dalam PHP sama dengan bahasa pemrograman C++. Pesannya akan kita definisikan sendiri. Jadi di PHP tidak memiliki pesan standar. Sehingga semua pesan dari eksepsi akan kita definisikan sendiri. Ini kelanjutan dari file eksepsi. Dan ini adalah drivernya, jangan lupa untuk dilakukan include. Kemudian ini adalah eksekusi dari metode-metode yang telah dibuat. Ini kelanjutannya. Dalam bahasa pemrograman Java, kelas eksepsi, maka memiliki eksepsi standar dan eksepsi yang bisa kita definisikan sendiri. Jika kita menggunakan eksepsi standar, maka hanya akan menuliskan seperti ini, tidak perlu menuliskan pesannya. Dan ini jika kita menggunakan eksepsi untuk pesan yang ingin kita tulis sendiri. Nah, ini untuk drivernya atau kelas main untuk mengeksekusi metode-metode eksepsi dari kelas eksepsi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kenapa diberikan -1 agar dapat masuk ke eksepsi? Karena tadi syaratnya untuk menjalankan eksepsi adalah jika kode yang dimasukkan adalah lebih kecil dari 0. Ini untuk menampilkan pesannya. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat eksepsi adalah apakah pesan akan kita definisikan sendiri atau tidak. Kemudian bagaimana melemparkan eksepsi itu, biasanya menggunakan throw. Kemudian bagaimana pengaksesannya, dan bagaimana untuk melakukan cetak pada pesan eksepsi yang telah dibuat. Ini kelanjutan dari driver main.java. Bagaimana eksepsi pada Python? Ya, Python telah menyediakannya. Sintaksnya ada try, ada except untuk menggantikan catch, dan finally, sama seperti di Java, yang penggunaannya sama dengan else pada deklarasi if. Jadi finally adalah eksepsi terakhir. Di dalam pembuatan eksepsi sebenarnya bisa melakukan beberapa block catch. Jadi try-nya hanya satu, tapi catch-nya bisa banyak dengan berbagai macam eksepsi, terutama dalam bahasa pemrograman Java. Karena itu, nanti dieksplorasi ya kakak tentang eksepsi dengan banyak block catch, kemudian penggunaan finally, dan eksepsi pada Python. Berikutnya kita akan belajar mengenai thread, yaitu sinkronisasi sebuah proses atau lebih dalam menggunakan sumber daya atau resource. Thread di Java memiliki pilihan diantaranya untuk menggunakan kelas super sebagai kelas abstrak, di mana slot yang digunakan adalah slot extends, atau menggunakan interface di mana slot yang digunakan adalah slot implements. Ini adalah contoh implementasi thread dalam Java. Yang pertama adalah menggunakan kelas abstrak thread, sehingga menggunakan slot
extends, di mana metode abstrak dari kelas abstrak thread adalah run. Run. Maka yang harus diimplementasikan di kelas anak adalah metode run ini. Kemudian diberikan isinya. Sleep ini adalah proses delay atau berhenti sejenak sebanyak mikrodetik. Jadi kalau dituliskan di sini 1000, maka dia akan berhenti selama 1 detik. Sedangkan kelas berikutnya adalah implement dari runnable. Jadi runnable ini adalah sebuah interface sehingga perlu dideklarasikan kelas thread di sini. Kemudian perlu dideklarasikan instansiasi yang terkait pada kelas ini dengan kelas thread. Kemudian dilakukan start. Dalam interface runnable telah mendeklarasikan sebuah metode run yang harus diimplementasikan di kelas anak. Maka kelas new thread ini mengimplementasikan metode run yang diisi seperti ini. Caranya sedikit berbeda, tapi sebenarnya intinya sama. Jadi di sini dia mengakses metode sleep dari kelas thread yang tadi dideklarasikan sebagai atribut. Kemudian ini adalah drivernya untuk mengaksesnya. Ini untuk mengakses slash thread, di mana perlu di start dilakukan di main. Sedangkan untuk new thread tidak perlu di start karena tadi di dalam konstruktornya telah melakukan start. Ini hasil eksekusi dari program thread. Sekian materi untuk hari ini, semoga mudah dipahami ya. Sampai jumpa.